bahwa hidup ini harus berguna. Amin. Bukan gelarnya mau S berapa itu bukan urusannya, tapi bergunanya itu yang penting dalam hidup ini. Milikilah sebuah perasaan, milikilah sebuah pengertian, milikilah sebuah konsep hidup, milikilah sebuah motivasi. Ini penting sekali. Karena selama ini kita banyak mendengar cerita, khotbah, kesaksian yang salah, yaitu selalu Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Tapi kalau mulai hari ini kita bisa mempunyai konsep, memiliki motivasi, memiliki tujuan, memiliki kerinduan, bagaimana hidup ini bisa berguna buat orang lain, maka kita percaya hidup ini pasti berubah. Loh, kok gak ada yang jawab sih? Berubahnya ke arah mana? Ya, kalau kita ini merasa berguna. Ya, kemarin siang saya masih di Salatiga. Nah, salah satu anak saya di sini, Richard, ikut. Salah satu tujuan ke Salatiga kemarin di antara berapa, saya harus menghadiri acara wisuda dan yang lain-lain. Ada seorang sarjana bahasa Inggris, perempuan, namanya Christine. Saya belum pernah kenal dia, tapi dia merasa begini, kalau aku jadi guru bahasa Inggris di tempat yang sudah banyak orang berbahasa Inggris, maka hidup ini gak ada artinya. Betul gak? Nah, terus dia mikir, di mana orang yang jarang bahasa Inggris? Langsung dia mikir Papua. Nah, kebetulan seseorang yang diajak ngomong itu kenal saya, kan itu anak saya juga. Wah, ini pas ini papaku mau datang ke Salatiga, ayo ketemu. Nah, akhirnya ketemu, saya bersama Pak Edo, pimpinan pesantren di Nabire, ngomong panjang lebar. Nah, yang mengagetkan saya ternyata anak ini yatim piatu. Waktu dia umur belum 5 tahun papanya meninggal. Waktu dia masih SMP mamanya meninggal. Dia itu anak bungsu dari 4 bersaudara. 3 kakaknya sudah menikah semua. Ayo saudara mikir, ya, kira-kira apa motivasi orang ini? Dia guru bahasa Inggris. Dia punya murid les juga cukup banyak. Dia bisa ngajar di banyak tempat yang cukup baik. Nah, kok dia bisa milih Papua? Nah, karena kami terlalu asik bicara, sampai kami sudah pulang kembali ke Semarang. Lah di mobil itu Richard sampai mulai tanya ya, Pak Edo atau siapa? Tanya, loh tadi itu kok kita belum tanya ya, motivasinya dia itu mau ke Papua ngapain? Karena asiknya sampai lupa. Siapa yang mulai Richard? Pak Edo ya. Nah, ya kami semua gak ada yang bisa jawab karena memang gak sempat tanya. Nah, tapi anak kami Richard itu menjawab ini. Dia merasa kalau di Jawa, di mana banyak orang bahasa Inggris, dia kurang berharga, kurang berguna. Tapi kalau di Papua dia pasti berguna. Perempuan loh saudara, belum menikah, umur berapa dia kemarin? 22 tahun. Bayangkan, mau ke Papua karena dia ingin hidup ini bisa berguna dengan sarjananya itu. Terus saya tanya, lalu kakak-kakakmu, koko cicimu bagaimana? Gak apa-apa. Sampai saya tawarkan, apa perlu om bicara dengan salah satu saudara kamu? Boleh kalau memang perlu, tapi saya rasa gak perlu. Ya, itu luar biasa. Nah, kita sudah masuk bulan kedua, sudah lewat pertengahan. Kita tidak usah bilang tahun-tahun yang lalu. Yang tahun ini aja lah, dari 1 Januari sampai hari ini. Selama sebulan setengah ini, kira-kira apa yang sudah keluar dari hidup saudara dan itu bisa dinikmati oleh orang lain? Ngerti pertanyaan? Karena tadi kan saya katakan, milikilah sebuah konsep, sebuah pengertian, sebuah motivasi, sebuah kerinduan bahwa apa-apa bukan untuk aku, tapi bagaimana kita bisa berguna buat yang lain. Kita buka Yohanes pasal 12 lebih dulu. Yohanes 12 mulai 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Nah, kita tahu seperti tradisi bangsa-bangsa Asia lain, kalau pas hari besar, maka semua orang itu berkumpul di kota besar itu.
Nah, termasuk hari raya besar buat orang Yahudi. Maka dari banyak pelosok negara mereka kumpul. Nah, di antara orang-orang yang ke Yerusalem ada orang-orang Yunani. Ya, coba 19-nya dulu. Saya lupa perikop ini mulai ayat berapa ini ya. Coba 19-nya. Awalnya 20. Oh ya, 20 tadi ya. Oke. Bentar. Oh ya, 20 sekarang 21. Apa yang orang-orang Yunani ini cari? Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin apa? Bertemu dengan Yesus. Jadi rupanya orang-orang Yunani ini sudah dengar tentang Yesus. Ya pasti ramai bukan? Ya, walaupun zaman dulu nggak ada televisi, tapi orang sudah cerita. Nah, istilahnya menggunakan kesempatan. Mumpung sudah sampai Yerusalem, kenapa nggak sekalian cari Yesus itu yang seperti apa? Atau contoh lain, kalau ada orang Surabaya nggak pernah ke Jakarta, misalnya ini yang jangan tersinggung saya ngomongin. Nah, pas ada undangan pernikahan ke Jakarta, boleh toh mampir pengen lihat Monas gitu. Kalau belum tahu Monas boleh nggak mampir begitu? Nggak usah tanya jawab loh saudara. Uang ini kon jawab ya. Nah, sama seperti orang-orang Yunani ini, mereka datang ke Yerusalem untuk hari raya Paskah, hari besar mereka. Nah, mumpung maka itu cobalah ketemu Tuhan Yesus sekalian. Lalu datangnya kepada Filipus. Filipus ini apanya Tuhan Yesus? Ayo, apanya Tuhan Yesus Filipus? Muridnya. Saudara, apanya Tuhan Yesus? Murid, bukan anak. Anak itu anak Papa di surga. Pertanyaannya, kapan terakhir kali orang tanya tentang Yesus kepada saudara? Kok mesem? Jangan senyum, saya tanya ini. Kira-kira kapan terakhir orang tanya, aku kok pengen ketemu Yesusmu sih? Ngerti nggak pertanyaan ini? Oke, kalau saudara nggak bisa jawab, saya balik pertanyaannya. Kira-kira kapan atau bagaimana atau mengapa kok ada orang tanya Yesus saudara? Itu kalau ada apa? Saya ini tanya aja gak bolak-balik kok gak jawab kabeh. Ngerti gak pertanyaan saya? Kira-kira kapan orang itu akan tanya kepada saudara, siapa sih Yesusmu itu? Itu kalau orang itu ada apa kok sampai tanya Yesusmu? Sama seperti contoh begini. Kira-kira terjadi apa dengan salah seorang menantu saudara? Ini sudah punya menantu ya. Terus orang tanya, saya dengar loh menantumu yang menantu nomor sekian tuh begini-begini, ingin tahu. Saya sudah beri contoh yang gampang gini loh. Enggak jawab awas kon. Kira-kira ada apa dengan menantu itu kok sampai orang tanya? Ngerti ya? Nah, sekarang saya balik. Kapan kira-kira ada orang bertanya kepada saudara, Yesus itu yang bagaimana? Aku ingin ketemu. Kan begitu orang-orang Yunani. Itu kalau apa? Kalau ada apa di hidup kita tentang Yesus sehingga orang itu menanyakan. Apa? Nggak dengar saya ngomong yang keras ya? Ayo. Ngerti tuh pertanyaannya? Nanya apa? Jawab. Lupa. Siapa ngomong lupa tadi? Oh, tak pacel kon kok ya. Oh, dampak. Oh, maaf kuping aku. Yang depan dengar lupa enggak? Loh, dengar lupa loh. Jadi enggak salah aku. Kalau ada dampak dari hidup Yesus. Ya, misalnya dulu buat jajak gitu loh. Bejat kayak apa enggak tahu sebuah jajak gitu. Terus berubah dan orang tahu itu karena Yesus. Nah, orang tanya, oke, karena apa lagi? Sampai orang tanya, gimana sih Yesusmu? Aku ingin tahu. Apalagi punya dampak betul. Apalagi awas nggak makan nggak jawab. Apa yo? Cepetan lah. Lama sekali. Kalau apa? Oke, berarti saudara selama hidup jadi Kristen belum pernah ditanyain orang itu perkara. Tapi itu nggak bisa jawab. Ayo, kenapa sih kok ndulit orang? Hah? Kenapa kok ndulit? Kenapa? Silvi, ayo.
Ngomong apa Selvi? Karena munculkan ini. Maaf saya ngomong, kalau saudara punya pembantu dan sudah sekian tahun dia tinggal di rumah saudara, dan pembantu itu gak pernah tanya Yesus yang nyonya sembah atau ibu sembah yang ibu itu seperti apa? Hukum diri sendiri kalau saudara belum Kristen dan belum murid Yesus. Berani ngomong seperti itu? Lu ya toh yang tiap hari kumpul serumah aja gak pernah tanya, apalagi yang di luar sana. Maka itu kekristenan yang hanya sekedar rohani, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin ini, rajin itu, puasa, doa pagi dan sejenisnya, tapi gak pernah ada orang yang tanya, Yesusmu itu seperti apa? Aku ingin tahu. Berarti selama ini Yesus belum berdampak di hidup kita. Maka itu orang gak tanya. Kalau saya berkata kalimat yang lain, kata-kata yang lain isinya sama, berarti orang itu sudah ada perubahan belum sejak ikut Yesus? Kok sampai orang gak pernah tanya tentang Yesus? Sudah ada perubahan belum? Contoh belum, betul, contoh kecil. Kalau ada orang kenal seseorang, 5 tahun ini kita kenal dia, sakit-sakitan, sampai kalau ketemu dia yang sehat pun ikut sakit. Karena lihat mukanya, matanya sayu, ya udah, aduh pakaiannya keloprotan misalnya, rambutnya aduh. Suatu hari, nggak lama setelah ketemu terakhir, dia jadi seger, ceria. Apa pertanyaan yang pertama muncul ke orang ini? Ayo, apa pertanyaan pertama yang muncul ke orang ini? Kita tahu dia sakit itu tadi selama 5 tahun ini. Pasti ada 2 pertanyaannya. Kok kayak gak ketemu orang juga sih? Aduh, saya tanya susah. Saya ini kalau ngajar selalu memberi contoh-contoh yang saya pernah alami. Pertanyaannya pasti 2. Apa? Enggak dengar, enggak apa-apa, apa? Sudah, ya pasti sudah seger kok. Jangan sudah sembuh. Salah pertanyaannya. Itu nyakitin hati. Kalau saya jawab motomu delok opo gitu. Maaf. Ya sudah seger gini kok. Tanya sudah sembuh atau belum? Ya sudah, salah bukan itu. Kok iso? Bukan. Nah, kesuai. Nah, obat apa yang kamu makan? Kedua, dokternya siapa? Lu ya atau tidak? Saudara, ini harus jadi keyakinan kita. Kalau orang, kenapa? Vivi sama Yuvita kenapa? Guyu. Hah? Kenapa? Ngomong apa kalian dua? Lu apa? Ngomong apa? Kalau orang tidak pernah tanya Yesus kita, berarti orang belum melihat perubahan kita dong. Nah, betul tidak? Seperti orang sakit itu tadi. 5 tahun tiap kali ketemu sampai ke sakit kita ngeliat orang itu, tiba-tiba dia seger, berubah. Kita langsung tanya, dokternya siapa? Kenapa kita tanya dokternya siapa? Ayo, karena kita ingin tahu dokter hebat ini. Kapan terakhir kali, saya mau baca lagi di Yohanes 12:21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jauh-jauh dari Yunani. Dan zaman dulu jalan kaki loh saudara ini. Atau naik kapal paling tidak. Enggak main-main. Saya harus lanjutkan. Kalau enggak motor-motor sini enggak selesai nanti ini. Tapi jujur, siapa yang jadi Kristen sejak Tugu Pahlawan belum jadi? Walah suwe ini. Karena kita di Surabaya ini. Kalau saudara sudah jadi Kristen sejak Tugu Pahlawan belum jadi, tapi nggak pernah ada orang yang tanya tentang Yesusmu, jawabannya berarti orang itu belum jadi murid Yesus. Filipus ditanya oleh orang-orang Yunani karena mereka tahu ini muridnya. Oke, ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Nah, dia ngajak saudara yang lain. Andreas dan Filipus bagaimana? Menyampaikan pula kepada
Yesus. Ayo, kalau kita jadi Filipus dan Andreas, terus ketemu Tuhan kita atas permintaan orang Yunani tadi, kalimat apa yang kita pakai kepada Tuhan Yesus? Kalau kita ini Filipus dan Andreas, ayo kalimat apa? Ada yang mau ketemu, apalagi? Kenapa? Ada yang mau kenal, betul. Apalagi ya, cepetan. Kalau saudara nggak mau jawab ini saya marah betul. Ini berarti nggak pernah punya temen orang-orang kayak begini. Takut dimarahi. Kok takut dimarahi? Masa sih saya marah-marah kok guyu-guyu begini? Ini Bu Gembala ini ya. Ini provokator ini. Lu tertawa-tertawa kok dimarahi gimana? Takut salah. Tapi kalau saya mana pernah nyalakan? Ya salah, saya ngomong itu salah gitu saja toh. Ayo, apalagi kira-kira omongannya kalimat apa? Guru mau nggak ketemu? Betul. Kita lihat ayat 23. Ini yang mengherankan. Jadi Filipus dan Andreas sudah menyatakan, guru, ada orang-orang Yunani mau ketemu, mau kenal, pengen tahu. Tapi jawabannya membingungkan. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, panjang. Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Terus 24 ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terus 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Terus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terus, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang. Kecepatan belum oh, si Tok diawas semuanya. Mana tadi yang menghilang? Nanti tidak ngikuti itu, awas. Oke, memotong. Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Terus, saya kesuwen. Bapak, muliakanlah namamu. Stop dulu, tunggu dulu. Jujur ya, kalau saudara Filipus dan Andreas tanyanya kan pendek, guru, ada yang mau ketemu? Jawabannya sepanjang tadi. Pusing gak? Loh, ini rahasia besar, soalnya saya kagum sekali. Loh, pertanyaannya kan guru, ada yang mau ketemu. Logika kita, jawaban Tuhan Yesus sesederhana mungkin. Ngomong apa? Ya, kalau siap. Kalau tidak, bilang ya tunggu dulu atau lain kali. Saudara, saya nggak ingat berapa tahun saya mengulang-ulang firman ini. Saya itu ikut bingung. Tuhan Yesus, ada orang mau ketemu aja kok panjang gini jawabannya ya. Terus terang, kalau saya jadi Filipus dan Andreas, suruh ngomong balik, lupa semua, panjang begitu. Pertanyaannya kan gampang, ada yang mau ketemu. Kenapa sepanjang itu jawabannya? Nah, sekarang saya beri tes, yang bisa jawab dapat hadiah mobil, tapi beli sendiri. Kira-kira maksudnya apa dari firman yang panjang ini? Di ayat keberapa? Cepat lihat Alkitab saudara, lihat di sini ada ini karena satu-satu ayatnya. Atau sudah diblok semua enggak? Semua pertanyaan jawaban Tuhan Yesus supaya kita tahu di ayat mana inti jawaban itu. Dan ini luar biasa. Maaf kalau saya berkata, kalau saudara bisa jawab berarti saudara betul-betul murid Yesus. Kalau belum, kita aja. Kenapa? Siapa bilang murid Koden? Enak aja ini Bu Gembala ini kok. Ayo, di mana jawabannya? Cuma ditanya, guru, ada orang-orang Yunani mau bertemu. Jawabannya minta ampun panjangnya. Ayat berapa?
Tunggu, 24. Ojo urut, 24, 25 terus 26. Mau aku, jangan diurut. Enaknya. Ayo, 24, 25. Ini cepetan. 25, 24. Yang betul 24. Mobil beli sendiri. Oke. Kenapa? Buka 24-nya. Satu lagi ya. Ini loh rahasianya. Jawabannya di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum, ya kita nggak ada gandum di Indonesia, bilang aja biji jagung, gampang ya. Jikalau biji jagung tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Pelan-pelan. Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya seperti biji jagung itu. Dia harus apa? Mati di tanah. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pelan-pelan. Ketika kita tanam biji durian, biji mangga, biji rambutan, biji pepaya, biji jagung, dan biji-biji yang lain, begitu dia mati ditanam, dia tumbuh nggak? Jadi pohon. Kemudian berbuah bukan? Walaupun bentuk bijinya atau bentuk buahnya tidak sama dengan yang ditanam, tapi paling tidak kan bagaimana? Kalau satu biji kan jagung ditanam, mati, tumbuh pohon jagung, dia akan berbuah jagung. Walaupun ingat, bentuknya nggak persis sama seperti biji bibit pertama itu loh. Tapi jagungnya sama nggak dengan biji yang pertama itu? Biji rambutan, biji pepaya, biji pohon-pohon yang lain yang kita tanam lalu tumbuh jadi pohon, buahnya keluar biji yang sama tidak? Walaupun bentuknya, ngerti? Nah, tahu nggak jawaban ini? Maksudnya Tuhan Yesus ngomongnya bagaimana? Satu biji harus mati dulu. Saudara dan saya, kalau Yesusnya jagung, kita apa? Ngerti pertanyaan? Kalau Yesusnya jagung, kita ini jagung. Ya loh, saya sudah nolong sampai di sini. Ngerti nggak maksudnya? Apa? Ayo, hampir betul Mas Arul berapa? Jadi seperti Yesus. Tapi nggak jelas. Kalau Filipus dan Andreas harus ngomong kepada orang-orang Yunani tadi, betul jadi seperti Yesus. Cuma bagaimana cara menjelaskannya? Maksud Tuhan Yesus. Oke, saya tolong begini dulu. Menurut saudara, Tuhan Yesus siap ditemui atau tidak? Ayo, cuma ada satu di antara dua loh. Siap ditemui tidak? Tidak. Dia nggak siap ditemui. Saya percepat. Begini maksud Tuhan Yesus. Filipus, Andreas, sampaikan kepada saudara-saudaramu orang Yunani itu, nggak usah ketemu aku sekarang, tunggu aku mati. Nanti akan jadi pohon dan buahnya adalah kamu. Ngerti maksudnya? Jadi mereka suruh ketemu siapa setelah itu? Ketemu kita, murid-muridnya. Wah, ini luar biasa. Lo ngerti nggak? Maaf, ini jangan tersinggung. Berapa ratus kali sudah baca pasal ini? Ayo, kenapa kok nggak ngerti-ngerti? Kakek sambel itu. Kalau nggak kebanyakan dagang CI, kalau orang timur. Mengapa kita nggak mengerti sudah sekian banyak kali membaca Yohanes 12 ini? Karena kita tidak menempatkan diri seperti yang Tuhan ingin. Dan akhirnya memang orang-orang Yunani, kalau sudah baca sampai selesai ya, akhirnya memang orang-orang Yunani nggak sempat ketemu Tuhan Yesus. Kita adalah wakil-wakil Yesus. Oh, enggak, amin. Maka itu berani enggak? Suatu hari orang harus tanya Yesus dalam hidup kita. Kok kedip-kedip semua ini kenapa? Kira-kira apa yang kita harus putuskan setelah mendengar kenyataan ini? Bahwa Tuhan Yesus enggak mau ditemui oleh mereka. Tunggu kita. Yang adalah biji-biji gandum yang sama ini. Lanjut atau pulang? Nah, yuk lanjut atau pulang? Kekristenan kita nggak akan ada artinya kalau hanya untuk kita.
Yesusnya untuk aku dan keluargaku, aku dan keluargaku. Nggak punya dampak ke orang yang lain. Oke, ayat 26. Saya juga mempelajari ayat 26 ini. Ya, ternyata ya ini tidak semuanya bisa mengerti karena kita bukan kelompok para hamba Tuhan, para pendeta. Tapi kalau tidak kita ngerti. Barang siapa melayani aku, akunya siapa? Yesus. Ada 3 hal. 1, ia harus mengikut aku. Ya. 2, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Hasilnya apa? Nomor 3. Kalau kita ini melayani Tuhan Yesus benar-benar, ikut Dia, di mana Dia ada, kita ada, maka hasilnya apa yang ketiga? Dihormati oleh Bapa di surga. Apa sih arti dihormati oleh Bapa di surga? Artinya setan gak berani ganggu gugat. Betul, setan gak berani ganggu gugat. Ingat zaman Pak Harto masih jadi presiden, saya tuh geli, lucu gitu, dan gak suka. Ingat zaman Pak Harto masih jadi presiden, semua orang yang pernah salaman dengan Pak Harto pasti fotonya digedein, dimasukkan ruang tamu paling depan. Betul enggak? Saya marah kalau ada orang Kristen pakai foto itu. Loh, ngerti nggak maksud orang-orang zaman Orde Baru itu? Kalau di rumahnya ada foto dia salaman dengan Pak Harto, maksudnya apa yuk? Nggak buat beden-bedenan, buat nakut-nakutin, supaya kalau ada tamu yang macam-macam, wih salaman Pak Harto rek. Loh, betul nggak motivasi orang-orang itu? Padahal kalau ditanya Pak Harto ingat nggak? Enggak, siapa itu? Cuma cepet gitu aja. Dan waktu itu bayar mahal, untuk foto istana itu bayar mahal. Zaman itu, waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya pun berkata, karena ada hamba Tuhan pakai itu, lagi turunkan. Maksudmu apa? Salaman dengan Pak Harto, lalu fotonya kamu pajang segede ini di ruang tamu. Saya marah kalau ada pendeta model seperti itu. Saya berkata pada teman-teman, seandainya pun saya sempat salaman, nggak akan saya pajang foto saya. Nggak dikenal kok oleh Pak Harto. Ngerti ilustrasi saya pakai ini? Nah, mengapa orang-orang itu pakai foto itu? Ya karena merasa ada yang menghormati, yaitu Pak Harto, presiden. Maka itu orang bisa takut. Kalau Bapa di surga menghormati kita, ada nggak setan berani melawan kita? Nah, ini cuma ilustrasi saja. Akhirnya saya mengenal ada 3 tipe hamba Tuhan yang model lain. Tipe pertama ya jelas ini, tapi 3 lagi jadi 4. 1, barang siapa melayani aku, melayani Yesus, tapi tunduk pada organisasi, ya sinodenya. Ini maka bunyinya, barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasi itu. Dan di mana apa organisasi itu berada, di situ pun pelayanan organisasi ada. Nah, ini jahatnya organisasi. Kalau ada hamba Tuhan dari satu sinode pindah atau karena alasan apa ke suatu kota lain dan tidak ada organisasi yang sama, pasti ketua sinode bilang buka baru. Betul tidak? Yang sama dengan nama kita, supaya organisasinya ada. Dan barang siapa melayani organisasi dan mengikut organisasi, ia pasti dihormati ketua sinode. Ini masih lumayan. Yang ketiga, kalau yang nomor 1 hamba Yesus, ini hamba organisasi. Yang ketiga, ini hamba uang. Pasti bunyinya, barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, di situ pun pelayan uang kan berada. Ada nggak hamba Tuhan seperti itu? Ada nggak? Banyak, bukan ada kok, enak. Banyak. Barang siapa melayani uang, maka setan akan menghormati dia. Karena uang itu setan. Yang terakhir lebih konyol. Barang siapa melayani istri, karena banyak hamba Tuhan disetir oleh istrinya. Ya, barang siapa melayani istri, ia harus mengikut di mana istri itu berada. Ya, mengikut istri. Di situ pun pelayan istri akan berada. Saya banyak punya teman sebelum menikah, wih pelayanannya hebat, tapi setelah menikah
istrinya ngatur luar biasa. Aku nggak mau di desa, aku nggak mau di daerah itu, ngikut. Nah, barang siapa melayani istri pasti dihormati mertua. Ya kan, mertuanya seneng dong. Anaknya nggak sengsara. Waktu itu saya bersyukur Tuhan beri saya Cik Louis, istri yang luar biasa, betul-betul hebat. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya salah menikah, hancur ini pelayanan. Tahu sekarang siapa yang kita ikuti dalam hidup kita? Ayo kita jujur tanya, siapa yang kita ikuti dalam hidup kita? Karena siapa yang kita ikuti, dialah yang mengatur kita. Betul? Saudara, buatlah Yesus itu Yesus. Oh enggak, amin. Sampai orang-orang di sekitar kita itu tahu betapa luar biasa. Ya, contoh orang sakit 5 tahun tadi, setelah kita ketemu dia sehat, kita pasti tanya, doktermu siapa? Kamu minum obat apa? Nah, ada nggak perubahan itu dalam hidup kita? Supaya orang-orang lain melihat Yesus lewat kita. 1 Korintus 11 ayat 1. Dan ini maksud Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa kalimat lainnya? Apa kalimat lain dari kalimat ini dari Paulus? Apakah orang perlu cari Tuhan Yesus? Kalau lihat ayat ini, apakah orang-orang perlu cari Tuhan Yesus? Enggak, cari siapa? Cari muridnya. Seperti orang-orang Yunani tadi cari murid Yesus. Cari Filipus. Filipus agak ragu-ragu, dia cari Andreas. Saya akan tekankan ini. Baik yang masih bekerja, yang sudah pensiun, yang sudah nggak bekerja, yang masih kuliah, selalu berusaha Yesus nampak di hidup kita. Oh enggak, amin. Selalu mengusahakan Tuhan Yesus nampak di hidup kita. Selalu. Sampai orang itu tertarik. Kenapa kamu bisa begitu? Ada apa dengan hidupmu? Mau? Betul? Siap untuk itu? Ya harus, kalau tidak kita bukan biji gandum itu tadi. Karena Yesus biji gandum yang pertama, dan dia sudah menyerahkan nyawanya. Saudara, sangat menyedihkan. 90 sekian persen waktu hidup anak-anak Tuhan itu tidak dihabiskan. Bagaimana Yesus itu nyata dalam hidupnya, tetapi habis hanya sibuk ngurusin model rambut, make up baru, sepatu baru. Terus, maaf ini jangan tersinggung. Berapa banyak orang Kristen kalau ketemu satu dengan yang lain, tanyanya gini, tahu nggak ada sale lagi di toko mana ya, di mall mana? Maaf. Betul atau tidak? Lu kok nggak ditanya yang lain katanya sale-nya di mana? Nah, saya itu mempelajari ini loh, saudara. Ya, saudara mau marah silakanlah. Tak ladeni. Ternyata yang lebih seneng cari diskonan itu orang kaya. Yang sering ngumpulin kupon-kupon diskon itu orang-orang sugih, saudara. Saya nggak percaya. Yang sudah kaya kok cari diskonan? Jawab ya atau tidak? Bukan ngirit, medit. Ngirit. Yang suka hobi sale itu ternyata orang kaya juga. Saya sampai heran waktu saya menemukan kasus ini. Udah gak usah tolak-tolak lagi depan semua sini ya. Orang miskin gak pernah beli. Nah, orang miskin gak pernah beli. Bukan gitu maksud saya. Maksud saya, kalau saudara orang kaya dan punya banyak kupon diskon, ajak orang miskin belanja dan saudara yang bayar. Lah kalau pura-pura budek. Harusnya begitu. Memang orang miskin nggak belanja, mau mana bisa dapat kartu diskon. Artinya, kalau saudara bisa dapat diskon, kasih orang miskin.
Tahun-tahun 80-an, 90-an saya banyak dimarahi oleh orang-orang kaya. Tahun itu ya. Ketika saya mengajar begini, biasanya dapat beasiswa, kuliah atau SMA. Itu anaknya orang kaya atau orang miskin? Nah ini gak adil. Wajar anak orang kaya dapat beasiswa karena pinter. Ya gak mungkin ada sekolah ngasih beasiswa yang goblok-goblok. Nah kenapa yang kaya bisa pinter? Ya karena punya fasilitas. Saya bilang gak apa-apa. Tapi ini dia. Maka itu kalau saya di gereja-gereja dengar kesaksian ada orang kaya anaknya dapat beasiswa disaksikan. Begitu pulang gereja saya datangi. Jangan bersyukur dulu. Keluarkan biaya SPP anakmu yang beasiswa tadi dan beri kepada orang gak bisa bayar. Itu baru namanya Kristen. Amin gitu loh saudara. Ya ampun. Angel. Loh betul enggak? Jadi yang sudah kaya, punya banyak fasilitas, bagikan. Ini yang kita harus tahu. Supaya Yesus dikenal oleh banyak orang. Mau menjadi pelaku firman? Hidup Kristen gak boleh egois hanya untuk diri kita sendiri. Tidak boleh sama sekali. Ini saya cuma beri kesaksian. Maka itu izinkan kesaksian-kesaksian ini, apa yang Tuhan mau supaya dunia itu lihat. Tolong maju. Siapa nama lu Pak? Baca ini. Rocky. Ya. Lihat ini ya. Ini hari apa? Dapat. Apa itu? Sabtu ya. Ya. Sabtu yang kemarin ini hari apa sih Sarah? Kamis. Jadi baru berapa hari ya? Nah saya belum kenal orang ini. Saya belum kenal. Tapi dia bisa loh Rocky sini. Tapi dia bisa cerita ini, bacakan Pak. Papa bisa rasakan yang saya rasakan. Papa bisa tahu semuanya. Yang hilang dan tidak pernah ada mengisi. Yang mengisi ya. Di mana semua itu saya belajar berdiri sendiri, membuat keceriaan di balik kepahitan saya, Pak. Terkadang saya sudah tidak kuat, tapi saya merasa banyak yang peduli dan sayang. Salah satunya Papa. Itulah semangat saya selama ini, memberikan orang-orang terdekat saya kenyamanan dalam saya, Pak. Sekarang semangat saya sedikit demi sedikit kembali mencuat, Pak. Karena di sini saya ada Papa yang mau mendengar saya, mengasihi saya, dan benar-benar tulus melihat saya. Dan saya merasa inilah jawaban atas pertanyaan saya selama ini. Ini masih Muslim, Sir, bukan orang Kristen nih. Terus? Kapan hidup saya akan membaik, Tuhan? Kapan saya bisa membuat keluarga saya senang, Tuhan? Saya berharap Papa bisa membawa saya berjalan dalam iringan Papa menuju satu semangat untuk hidup dalam Tuhan. Jujur, selama ini saya meragukan Tuhan. Saya tidak merasa Dia ada. Karena kepahitan hidup, kesusahan keluarga saya, beban finansial yang tidak kunjung selesai, di mana saya bertanya kepadanya, Tuhan, kalau memang sudah tidak menginginkan saya, lebih baik ambil saya saja. Saya merasa sudah tidak ada jalan lagi untuk ke depan. Saya bersemangat dalam diri saya tanpa adanya semangat Tuhan. Saya hanya menjadi manusiawi tanpa memikirkan siapa pencipta saya. Karena saya beranggapan, kenapa saya diciptakan tetapi saya tidak bisa menghidupi diri saya? Kenapa saya dilahirkan? Apakah ada alasan? Saya bertanya-tanya Pak dalam diri saya. Saya tidak mau jadi beban di keluarga saya. Saya bersemangat untuk bangkit, tapi selalu ada terhalang di mana saya belajar untuk melangkahi halangan itu. Saya selalu bertekad untuk sukses, membantu orang yang mengalami penderitaan seperti saya. Sekarang saya sudah mulai yakin dan percaya, di mana Papa datang diminta oleh Tuhan untuk topang saya sebentar, sehingga saya dapat berdiri dan berjalan di kaki saya sendiri. Karena jujur, saya tidak mampu untuk bangkit saat ini, Pak. Mungkin selama ini apa yang saya alami, saya bercerita ke orang untuk menjelaskan siapa diri saya. Tetapi mungkin hati dan pendapat mereka saling berbeda. Saya tidak ingin dianggap seperti pengemis yang memohon pertolongan dari orang banyak. Walaupun saya memang butuh pertolongan, saya tidak menjual cerita saya kepada sembarang orang, Pak. Ini semua saya pendam sebagai rahasia hati,
kehidupan saya, Pak. Hanya Tuhan yang mungkin tahu kebenarannya. Karena saya tidak pernah dan ingin memaksa orang untuk mempercayai semuanya. Saya merasa nyaman bercerita kepada Papa, walau jarak jauh dan belum bertatap muka. Belum pernah ketemu ini, saudara. Oke. Saya bisa merasakan Papa yang sebenarnya di dalam hidup saya, yang tulus, baik, bersahaja, yang bisa memberikan saya nasihat, ajaran, di mana saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Papa, saya takut menjalani hidup ini. Saya masih melihat keluarga saya, mama, adik, nenek, kakek, dan saudara saya. Walaupun kita semua pencar-pencar, tapi keluarga besar di mana masalah perselisihan pun tidak dapat dihindari. Papa, saya hanya ingin menangis di pelukan Papa saya. Saya hanya ingin, Ini papa kandungnya dia maksudnya. saya hanya ingin utarakan bahwa saya sayang kepadanya. Walaupun dia sudah mengacuhkan saya karena mama sudah menghancurkan hatinya. Papa, tidak seharusnya saya yang harus menderita seperti ini. Apakah ada kompensasi dari Tuhan kepada saya? Papa, hati saya hancur saat ini di mana melihat keluarga saya kesusahan, di mana saya ingin bangkit tapi terganjal finansial dan pendidikan saya. Saya ingin bangkit, Pak. Cukup saya yang mengalami hal ini. Jangan ada orang lain lagi, karena sangat berat sekali untuk menjalaninya. Air mata saya tumpah seketika bercerita semua ini, Pak. Maaf, saya jadi bercerita panjang lebar seperti ini karena saya merasa saya nyaman dan ingin meluapkan segala isi hati saya ke Papa. Kalau saya membaca ini, saya belum pernah ketemu, dia pun belum pernah ketemu saya. Apa yang muncul di benak saudara? Ngerti pertanyaan saya? Maaf ya, saya cuma ngomong. Kalau orang ini tidak melihat Tuhan dalam hidup saya, atau merasakan, kalau melihat belum pernah ketemu sebabnya, maka nggak mungkin bisa cerita seperti ini. Nggak kenal kok. Betul? Nah, saudara, kalau orang-orang yang saya belum pernah ketemu hanya lewat telepon, lewat WhatsApp, SMS dan sebagainya, itu bisa terbuka seperti itu. Seharusnya kalau orang-orang bertemu kita, harusnya lebih hebat daripada ini. Betul? Karena mereka lihat langsung apa yang terjadi di hidup kita. 2 Timotius 3:10. Miliki firman ini dan kejar untuk kita bisa menggenapinya. Ini Paulus berkata pada Timotius. Tapi tidak apa-apa, kita pun harus pakai firman ini untuk berkata kepada orang lain. Tetapi engkau telah atau akan? Ayo, telah atau akan? Berarti sudah terjadi. Tetapi engkau telah, 1, mengikuti ajaranku, 2, mengikuti cara hidupku, 3, mengikuti pendirianku, 4, mengikuti imanku, 5, mengikuti kesabaranku, 6, mengikuti kasihku, dan yang ke-7, mengikuti ketekunan. Berarti Paulus meyakinkan Timotius bahwa kalau Timotius gak bisa mengikuti ajaran Tuhan Yesus, gak bisa mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, kalau Timotius gak bisa mengikuti pendirian Tuhan Yesus, kalau Timotius gak bisa mengikuti iman Tuhan Yesus, kalau Timotius gak bisa mengikuti kesabaran Tuhan Yesus, kalau Timotius gak bisa mengikuti kasihnya Tuhan Yesus, dan kalau Timotius gak bisa mengikuti ketekunan Tuhan Yesus, Timotius bisa ngikut siapa? Maka Timotius bisa ngikuti siapa? Paulus. Apa Paulus sombong? Merasa hebat? Loh, jawab. Apa Paulus sombong merasa hebat? Tidak. Lalu kenapa dia bisa berani berkata, jadilah pengikutku seperti aku telah jadi pengikut Yesus? Jadi model Kristen seperti ini yang Tuhan Yesus maksudkan kepada Filipus dan Andreas tadi. Ketika ada orang-orang yang mau cari Yesus, gak usah ketemu aku, ketemu kalian saja. Karena aku 1 biji gandum, maka kamu berada biji-biji gandum yang berikut lagi. Siap? No, siap mau jadi seperti Yesus? Kenapa Pak Yuk? Siap ya, harus. Karena ini kerinduan Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak menjadi ini, maka kita gagal. Karena hari ini banyak wanitanya, maka saya ingin ngomong, siapa saja yang paling dekat dengan saudara harus
orang itu saudara pengaruhi. Pertama, kalau saudara punya pembantu di rumah. Kedua, maaf saya berkata, menantu-menantu saudara. Saya menemukan banyak mama mertua yang suka membanding-bandingkan menantu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalau anaknya 3 atau 4. Dan biasanya ketika mama mertua membanding-bandingkan ini, pasti ngomongnya ke orang lain. Wah, mantuku nomor 2 itu sayang, kenapa kau dapat dia? Wah, tapi mantuku nomor 4 itu luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, satu hari mantu yang diomongin ini akan dengar nggak? Walaupun mama mertuanya rajin berdoa, rajin ikut kebaktian, dan kalau ada mantu yang diomongin dia belum percaya Tuhan Yesus, bisa nggak menantu ini percaya Tuhan Yesus juga? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa yang kita buat itu yang orang kira, oh Tuhanmu ngajar kamu kayak begitu. Jadi pulang dari sini, siapa yang lebih banyak saudara temui tiap hari? Ya kalau saya lihat di sini sih nggak ada model ini, tapi saya beri contoh saja. Orang-orang kaya yang punya sopir pribadi, ada tak? Percaya nggak? Para suami yang punya sopir dan para istri yang punya sopir, mereka akan lebih banyak, lebih lama dengan sopirnya daripada dengan istrinya atau suaminya tiap hari. Ngerti nggak maksud saya? Loh, iya atau tidak itu jawab. Nah, apalagi kalau jalannya macet, berapa jam itu di mobil? Sehingga waktu untuk suami istri jauh lebih sedikit daripada waktu dengan sopir. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan sopir-sopirnya yang sekian belas jam sehari di mobil itu? Sopir akan dengar bos ini telepon siapa, ngomong apa, nyonyanya bos ini telepon siapa, ngomong apa, belanja apa. Dengar semua enggak? Dengar. Pernah enggak kita menyadari sopir-sopir itu akan bagaimana? Nah itu dia. Lihat hidup ini akan bagaimana. Satu hari saya baca sebuah kisah, sopirnya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing ini pengusaha terkaya di Hong Kong. Masih hidup dia, 190 lebih umurnya, orang paling kaya. Suatu hari saya lupa tahun berapa, 2000-an awal, Lee Ka-shing harus memensiunkan sopirnya yang sudah kerja 35 tahun dengan dia. Sebelum waktu tiba pensiun, Lee Ka-shing ngomong, ini di mobil, karena jasa-jasamu ikut aku 35 tahun, maka aku akan memberikan kamu, catat, $75.000 Hong Kong. Wih, besar sekali. Ditolak saudara. Ayo kalau saudara jadi bos, kaget nggak? Sombong betul kamu. Lee Ka-shing berkata, ini hakmu, ini jasamu. Dia tetap menolak. Karena Lee Ka-shing agak marah, baru sopir ini cerita, 35 tahun saya jadi sopir bos. Saya mendengar semua yang bos berdagang ini, bisnis apa. Lalu, nah salah satu saya kerjakan, saya tanpa bos tahu, saya ambil beli saham yang bos telepon orang-orang itu. Ternyata sopir ini pintar sekali. Selama dia kerja 30 tahun, dia bisa punya bisnis sendiri. Lee Ka-shing kaget. Maka itu dia nggak mau terima $75.000 karena dia dapat lebih dari itu. Dan dia merasa berterima kasih sebab tanpa Lee Ka-shing sadar dia sudah jadi murid yang baik. Hebatnya. Lo ngerti nggak contoh ini sudah? Nah seharusnya kalau hidup kita ini dekat menyatu dengan Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar kita lihat perubahan kita enggak sih? Harusnya lihat. Nah apa dampaknya?
Ini kita harus tahu. Tetangga-tetangga kita bagaimana melihat kita? Apalagi tinggalnya di kampung, rumah dempet-dempet, saking dempetnya sampai tonggo mentut kita dengar. Istilahnya. Nah, bagaimana mereka lihat kehidupan kita? Mereka tanya Yesus enggak? Ini kalau lihat wajahnya, kok wajah saya nggak tahu ini wajah bagaimana ini. Kok nggak ada greget? Aku mau supaya orang itu tahu Yesus lewat aku. Begitu loh. Habis kebanyakan khotbah berkat-berkat terus. Hari ini nggak ada berkat masalahnya. Justru kita jadi berkat. Amin. Ayat terakhir. Ini contoh saja. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Ini contoh, ya. Ini maksud Tuhan. 1 Korintus 7 13 sampai 15. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi ini sebelum menikah belum tahu Yesus, jadi bisa terlanjur. Akhirnya istri ini istri yang percaya, suaminya belum. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Tuhan tuh gak nyebut suami itu loh, karena ini belum sah di hadapan dia. Janganlah istri bagaimana? Menceraikan laki-laki itu. Jangan. Ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu diapakan? Dikuduskan oleh istrinya. Stop dulu. Apa kata lain dikuduskan? Bukan disucikan dalam hal ini. Ayo. Masa saya nggak tahu? Apa? Diselamatkan. Itu bahasa rohaninya. Kalimatnya sederhana. Apa? Dimenangkan. Kurang sederhana lagi. Diselamatkan betul, dimenangkan betul. Tapi kata ini untuk orang awam yang belum Kristen gak akan dimengerti. Dipisahkan, bukan. Justru bukan dipisahkan. Kalau dikuduskan betul, artinya dipisahkan. Tapi dalamnya bukan dipisahkan. Diselamatkan itu betul, dimenangkan betul. Tapi kata ini masih terlalu tinggi. Dikatutkan. Nah itu Jawa Surabaya. Loh betul. Dinunutkan. Walah, oke. Bukan ada satu. Ambil betul. Apa tadi Yul ngomong? Dikatutkan, dinunutkan. Coba kata lain lagi. Dipengaruhi, ditarik, digarami, disedot. Artinya dipengaruhi. Atau bahasa ditulari. Kristennya itu ditularkan. Ayo, siapa pernah begini? Saudara sehat, nggak ada apa-apa, cuma lagi kumpul orang pilek, bisa ketularan nggak? Loh, padahal nggak tidur bareng saya bisa ketularan. Nah ini tidur bareng terus nggak ketularan. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Berarti virusnya kurang kuat, Kristennya belum benar. Maka itu nggak bisa menggarami, nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa memenangkan, nggak bisa mengatutkan, menunutkan, apalagi tadi itu, saudara. Ya, terus dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ini kebalikan. Kalau suaminya Kristen, istrinya belum. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Kasihan anak-anak itu. Maka itu anak-anak muda dengar ya, jangan menikah dengan tidak seiman. Jadi anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus setelah papa mamanya satu. Ngerti ya kesimpulannya ini? Maka kalau Yesus hidup jelas, kuat, bekerja, sempurna dalam diri kita, orang-orang di sekitar kita akan ingin tahu. Aku ingin ketemu Yesus. Aku ingin tahu Yesus itu seperti apa. Seperti tadi, 5 tahun kita kenal orang yang sakit-sakitan terus tiba-tiba seger sekali. Kita pasti ingin tahu siapa doktermu. Mau berubah mulai hari ini? Jangan jadi Kristen yang egois, hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi jadi Kristen yang berpengaruh untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua.